Mudah-mudahan kita bertemu dengan penuh kebahagiaan, penuh keberkahan, dan penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi Ramadan, kita akan bersama-sama ngaji kitab bagaimana tahun-tahun yang lalu. Untuk tahun ini kita akan kaji kitab Bidayatul Hidayah kayak Hujjatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali ya, Abu Hamid Al-Ghazali, didukung oleh syarah dari kitab Bidayatul Hidayah ini, yaitu kitab Muraqil Ubudiyah yang syarihnya adalah Imam An-Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, Imam Nawawi Banten ya. Ini salah satu karya besar ulama Nusantara. Jika beliau mensyarahi Bidayatul Hidayah karya Syekh besar namanya Al-Ghazali. Kita perkenalkan dulu dari sisi kitab. Kitab ini tema besarnya adalah tasawuf. Dari sisi konten atau isi tentu saja adalah bagaimana kita diajak Al-Ghazali untuk mengasah sisi spiritualitas kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mampu menginternalisasikan nilai-nilai ihsan dalam kita melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sebagaimana dalam kitab beliau yang lain, khususnya terkait dengan kitab Imam An-Nawawi, dalam memulai syarahnya, beliau memerinci antara lain lafal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagaimana sering beliau lakukan ketika kita mengkaji tafsir An-Nawawi atau Marah Labid ya. Beliau mengurai sebuah ayat, kemudian berapa huruf dari surat Al-Quran, ya. Kemudian tidak lupa pula beliau sering menafsirkan maksud dari huruf-huruf itu sendiri. Nah, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Lafal basmalah itu, kalimatul basmalah itu arba'un, ada 4 suku kata. Bismillahirrahmanirrahim itu fafiha isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimin malas syaitan. 4 kalimat ini menurut Syekh Nawawi mengandung isyarat atas perhatian Allah kepada hamba-hambanya yang muslim menghadapi syaitan. Dari Bismillahirrahmanirrahim ini adalah mengisyaratkan perhatian Allah kepada kita sebagai umat Islam menghadapi syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu ketika diusir oleh Allah dari surga itu melakukan ikrar yang diabadikan dalam Al-Quran, khususnya di surah Al-A'raf ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan memberi ancaman serius kepada manusia anak Adam ini, akan menggoda anak Adam min baini aydihim dari arah depan, wa min khalfihim dari arah belakang, wa an aymanihim dari arah kanan, wa an syama'ilihim dan dari arah kiri. Artinya secara serius syaitan, iblis dan kawan-kawannya berikrar di hadapan Allah, mereka akan benar-benar menggoda manusia, menjerumuskan manusia dari 4 arah mata angin, yaitu arah depan, belakang, kanan dan kirinya.
Dalam penjelasan yang lain dikatakan bahwa artinya hanya ada dua arah yang itu terselamatkan dari setan, yaitu ke atas dan ke bawah. Ke atas adalah bagaimana kita membangun kesadaran vertikal, kesadaran bertuhan, kesadaran berallah dengan sebenar-benarnya, bidawami dzikri, dengan senantiasa ingat kepada kemahakuasaan Allah, dengan senantiasa zikir kepada Allah. Itu jalan atas. Kemudian jalur aman yang kedua adalah bawah. Bagaimana kita melakukan khudu, khusyuk, tadarru, tadzallul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menampakkan kesombongan, jangan sampai menampakkan ujub, jangan sampai menampakkan kepungahan di hadapan Allah dan sesama. Itulah dua jalur. Bagaimana kita menekung menyembah ning Gusti Allah ke arah bawah itu untuk selamat dari setan, dan bagaimana kita membangun kekuatan spiritualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak main-main ini. Apa yang disampaikan setan diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, benar-benar setan mengancam manusia, anak Adam ini akan dijerumuskan dari 4 arah mata angin. Oke, karena hal demikian maka Allah memberi senjata kepada kita. Fa'atahumullahu hadhil kalimati al-arba'i li'alla tadurrahum wasatahum. Oleh karena itu Allah memberikan senjata kepada kaum muslimin, kepada Bani Adam ini, 4 kalimat yang terangkai dalam Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Agar supaya setan-setan tidak mampu menundukkan dan menggoda manusia. Masya Allah ya. Kemudian wa isyaratun ila anna ma'asyal mu'minin fi arba'ati aujuh. 4 lafal dalam basmalah ini pun mengandung isyarat bahwa orang-orang mukmin itu dalam bermaksiat ada 4 cara, ada 4 arah, ada 4 macam kemaksiatan. Fisirri wal alaniyati wal laili wan nahari. Seorang bisa maksiat dalam kesendirian dia, dalam ranah private, privat yang dia miliki. Dia bisa melakukan dan berpotensi maksiat di ranah private-nya. Wal alaniyati, dia manusia itu bisa berpotensi bermaksiat dikala dia dalam keramaian, dalam ranah publik, ya, alaniyah. Wal laili, manusia mempunyai potensi bermaksiat di waktu malam, wan nahari, dan juga di waktu siang. Ini 4 ya. Maka Allah, demikian tulis Syekh Nawawi Al-Bantani, maka Allah memberi 4 kalimat dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim ini kepada umat Islam, liyaghfiraha lahum, ya, sebagai sarana orang-orang mukmin yang maksiat itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirnya basmalah itu adalah sebagai sarana kita untuk memohon ampunan atau istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna ma'ani al-huruf anal ba'a bara'atullah li ahli ta'ah li ahli sa'adah. Bara'atullah. Ba dalam bismillah itu bara'atullah. Wasinu sitrullah ala ahli juhalah. Sitrullah, sin itu artinya apa? Ahlul juhalah itu orang-orang bodoh itu aibnya ditutup oleh Allah ketika Allah menghendaki. Wal mimu mahabbatuhu li ahli Islam. Mahabbatullah, mim itu bismi, mi ya, M-nya.
Bismillah itu mahabbatullah li ahli Islam, cinta Allah kepada ahli Islam. Wal alifu, alifnya adalah ulfatuhu, kasih kelembutan Allah bagi orang Islam. Wal lamu latafatuhu, kelembutan, sifat lembutnya Allah, latafah kepada umat Islam. Wal ha'u hidayatu, haknya bismillah ya, hidayah Allah. Warra'u ridwanullah 'alas sabiqin wat taibin, ridha Allah kepada as-sabiqun al-awwalun, ridha Allah ber-at-taibun, kepada orang-orang yang bertaubat. Wal ha'u hilmuhu 'alal mudznibin, sifat lembutnya Allah, arisnya, gematinya Allah 'alal mudznibin, kepada orang-orang yang berdosa. Jika mudznib, orang yang berdosa ini mau bertaubat. Wal mimu, mimnya adalah minnatuhu, nikmat Allah 'alal mu'minin. Wan nunu, nunnya adalah nurul ma'rifati fid dunya, nur cahaya pengetahuan manusia di dunia. Wa nur ta'ah fil ubbah, cahaya sebagai efek, sebagai asar dari ketaatan manusia di dunia yang nampak fil ubbah di akhirat. Nur. Fa'atahuma li'ibadihil muttaqin, Allah memberikan dua cahaya dunia, cahaya akhirat itu bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Wal ya'u yadullahi, tangan Allah, artinya adalah hifdzuhu ala ahli Islam, penjagaan Allah kepada ahli Islam. Nih terkait muqaddimah dari Bidayatul Hidayah, bagaimana disyarah oleh Imam Nawawi ini. Qala Syekhul Imamul Alimu Al-Allamatu Hujjatul Islami wa Barakatul Anami, Barakatul Anam. Jadi gelar yang lain selain Hujjatul Islam adalah Barakatul Anam, ay Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad, itu nama komplit dari Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhuhu, mudah-mudahan Allah mensucikan ruh beliau. Wa nawwara, dan mudah-mudahan Allah menyinari dharihahu, amin, pusaranya, amin. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu ala khairi khalqih. Ini pujian kepada Allah dengan pujian yang sebenar-benar pujian. Yang kedua adalah salawat salam atas sebaik-baik makhluk, Muhammadin rasulihi wa abdihi, yaitu Muhammad yang menjadi utusan sekaligus dia hambanya, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, dan selawat salam juga atas para sahabat beliau min ba'di, yang hadir setelah Muhammad. Amma ba'du, setelah basmalah, hamdalah, sholawat, fa'lam, maka ketahuilah ayyuhal harisu al-muqbilu ala iktibasil ilmi, wahai orang-orang yang bersemangat dalam meraih ilmu. Annaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahadah, ketahuilah wahai pencari, orang-orang yang semangat dalam mencari ilmu, apabila Anda mencari ilmu itu dengan maksud untuk sombong, untuk merasa pintar, ya,
Ar-rughbatu fit tafarrudi bil ilmi. Jadi mendewa-dewakan ilmunya. Bahwa aku yang paling pintar dan seterusnya. Wa taqaddumu 'alal aqran. Anda mencari ilmu tujuannya agar Anda mempunyai nilai lebih dibanding teman-teman Anda. Wastimalata wujuhin nasi ilaik, dan Anda mencari ilmu dengan tujuan supaya orang-orang memperhatikan kepada Anda. Wa jama'hitamid dunya, dan Anda belajar ataupun mondok ataupun sinau mencari ilmu untuk tujuan mengumpulkan perhiasan dunia. Fa anta, ketika kondisi demikian saudara-saudaraku, sa'a fi hadmi dinik, maka Anda benar-benar telah berjalan, berproses untuk menghancurkan agama Anda. Inilah yang harus kita semua hati-hati. Ini fa'anta sa'in, maka Anda adalah orang yang berjalan bihadami dinik wa ihlaki nafsik, dan menghancurkan dirimu sendiri. Wa bai'a akhiratika bidunyaka, dan telah menjual akhirat dengan dunia Anda. Fasafaqatuka khasiratun, maka usaha Anda adalah merugi. Wa tijaratuka ba'irat, perniagaan Anda adalah perniagaan yang tanpa hasil sama sekali. Ba'irah artinya halikah, la khairah, hancur dan tidak ada kebaikan sama sekali. Wa muallimuka muayyanun laka ala isyanika, orang yang mengajarimu hal demikian adalah orang yang menolongmu, mu'inun laka, orang yang membantumu, ala isyanik, atas perbuatan-perbuatan maksiatmu. Masya Allah. Jadi guru orang yang salah dalam hal niat ini dikatakan oleh Al-Ghazali, mu'inun laka ala isyan, orang yang membantu, memfasilitasi Anda dalam melakukan kemaksiatan. Wa syarikun laka fi khusranik, dan merupakan sekutu Anda, teman Anda, pendamping Anda dalam hal kerugian yang Anda alami. Wa huwa kaba'i saifin min qati'i thariq. Guru seperti ini adalah digambarkan sebagaimana penjual pedang yang diberikan atau dijual belikan kepada para perampok. Dan pedang itu bukan untuk tujuan kebaikan, tapi untuk membunuh dan merampok orang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bi syidri kalimatin kana syarikan fiha.
Wal'iyadzubillah. Barang siapa yang membantu jalan kemaksiatan walaupun hanya secuil kalimat, kana syarikan fiha, maka dia telah dihukumi, telah dihitung orang yang melakukan kemaksiatan secara sempurna. Hadirin hadanallah wa yakum, inilah pentingnya kita memasang niat yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan niat supaya menghilangkan kebodohan, untuk menyempurnakan ibadah, untuk menjadi orang yang bermanfaat insyaallah. Itu adalah niat-niat yang diajarkan oleh salafun saleh, dan mereka sejak dari sahabat salaf kita adalah para salafun saleh itu dikatakan oleh tujarun niyah. Mereka itu dagang niat. Ketika melakukan perjalanan untuk satu majelis ilmu, dia tidak hanya niat satu saja, tapi dia menata niat yang sederet niat. Bismillah, tholabul ilmi li izalatil jahl, untuk menghilangkan kebodohan. Berangkat untuk niat silaturahim, berangkat untuk bertemu Kanjeng Nabi, berangkat untuk bertemu sahabat, berangkat untuk salaman, berangkat untuk tabassum mesem, berangkat untuk istifadah atau mengambil ilmu dari siapapun yang layak diambil ilmu. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat. Kita pergi ke masjid bukan niat ibadah salat tok, tapi bagaimana kita bangun niat-niat yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Kita belajar ke kantor bukan niat untuk khidmah, bekerja tok, tapi bagaimana kita niat silaturahim, niat ketemu saudara, niat membantu saudara, niat melayani orang lain, dan seterusnya. Inilah tujarun niyah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa berbasis kepada nilai-nilai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.